Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Helina dan di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Jakarta Coffee Spot terhadap minat beli es kopi kekinian. Pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma post-positivistik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa ciri khas pendekatan kuantitatif adalah yang pertama, bersandar pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif atau numerik, yang kedua, menggunakan strategi survei dan eksperimen, yang ketiga, mengadakan pengukuran dan observasi, dan yang keempat, melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei. Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Prosedur beserta metodenya banyak dikembangkan terutama di bidang psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu pengetahuan politik, dan statistikawan. Penelitian survei digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam penelitian survei informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Lalu ada populasi. Hardianto dalam bukunya Metodologi Penelitian untuk Public Relation menjelaskan bahwa populasi merupakan semua anggota dari sebuah objek yang diamati. Dalam penelitian ini, populasi harus dijelaskan secara jelas dan spesifik. Lalu, dalam penelitian ini, populasinya adalah pembeli es kopi susu kekinian di Jakarta. Lalu ada sampel. Dalam penelitian ini, dikarenakan populasi pembeli es kopi susu kekinian yang tidak diketahui, maka menurut Ferdinand menyarankan bahwa ukuran sampel bergantung pada jumlah indikator dalam kuesioner penelitian yang dikendalikan dengan interval 5 sampai dengan interval 10. Berdasarkan teori ini, maka sampel yang dibutuhkan adalah 82 orang. Lalu ada ukuran sampel. Ukuran sampel pada penelitian ini dihitung dengan rumus Lofin. Lalu didapatkan hasil 68, jadi ukuran sampelnya adalah 68. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengisian kuesioner. Lalu ada validitas. Dari hasil yang didapatkan dari uji validitas yang telah dilakukan, terlihat bahwa seluruh variabel dinyatakan valid. Hal tersebut dikarenakan corrected item total correlation atau R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Lalu ada reliabilitas. Pengujian ini dilaksanakan dengan mengukur koefisien alfa dari setiap item dalam setiap variabel. Item dalam satu variabel tersebut dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya sama dengan atau lebih dari 0,60. Dari perhitungan uji reliabilitas yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa seluruh item dari variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60. Dari hasil itu, telah boleh dikatakan bahwa variabel dan instrumen dalam penelitian ini reliable guna dipakai sebagai alat ukur penelitian pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli minuman kopi. Lalu ada univariat, ini adalah hasilnya. Lalu ada bivariat, berdasarkan pengujian Pearson correlation yang telah dilakukan dengan program SPSS, dapatkan angkanya yaitu adalah 0,271. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa variabel media sosial dengan variabel minat beli terdapat korelasi yang lemah. Lalu ada keterbatasan penelitian. Yang pertama itu, karena kondisi pandemi saat ini, kuesioner yang seharusnya dibagikan secara langsung tidak dapat direalisasikan, akhirnya kuesioner ini dibagikan secara online. Lalu yang kedua, karena penyebarannya melalui Instagram Story, maka waktunya hanya terbatas, yaitu selama 24 jam. Lalu yang ketiga, data jumlah outlet pada bulan Agustus itu hampir menyentuh 3.000 gerai dan terus meningkat. Tapi efek pandemi saat ini memungkinkan banyak gerai yang tutup. Lalu ada kelemahan penelitian. Yang pertama itu, jumlah respondennya hanya 82 orang, di mana jumlah tersebut masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, pernyataan dalam kuesioner berjumlah 6 pernyataan. Hal ini juga masih kurang untuk menggambarkan keadaan. Lalu yang ketiga, informasi yang diberikan oleh responden terkadang tidak sesuai dengan pengertian dan pemahaman setiap responden. Terima kasih.